Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikma Iftisara, jurusan Agribisnis Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian 2015. Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan 2015 sampai 2019 terbagi menjadi 3, yaitu potensi, tantangan, dan implikasi. Beberapa tahun ke depan, pertanian di Indonesia akan mengalami banyak tantangan yang terkait dengan perubahan penduduk dunia, khususnya Indonesia, baik dalam jumlah maupun komposisinya. Perubahan iklim, kelangkaan sumber energi, dan perubahan pasar global yang mempengaruhi lingkungan strategis sektor pertanian Indonesia. Terkait dengan dinamika perubahan lingkungan strategis domestik dan global tersebut, maka Indonesia perlu mencermati potensi, kekuatan, dan peluang maupun permasalahan atau kelemahan dan implikasinya yang dihadapi sektor pertanian. Puslitbangkes sebagai lembaga pendukung sektor pertanian perlu merumuskan rencana strategis 5 tahun ke depan secara lebih kontekstual dalam merespon perubahan lingkungan strategis pada tahun 2015-2019. 1. Potensi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, maka Indonesia merupakan pasar produk peternakan yang sangat besar, sehingga harus dimanfaatkan untuk mengembangkan peternakan bioindustri bagi kesejahteraan peternak. Sumber daya lokal harus dimanfaatkan secara maksimal. Biomasa yang berlimpah harus diolah menjadi bahan yang bermanfaat seperti pakan dan energi. Pengembangan teknologi pengolahan biomasa menjadi keharusan untuk dilakukan. Potensi terbagi menjadi Potensi terbagi menjadi 4, yaitu potensi pasar daging sapi, partisipasi konsumsi, dan diversifikasi. 2. Sumber daya genetik ternak lain. 3. Ayam petelur dan pedaging komersial. 4. Potensi pakan di Indonesia. 2. Tantangan terbagi menjadi 3, yaitu tantangan di dalam negeri. Adanya persaingan dalam penggunaan lahan, perkebunan, perkotaan, peternak yang semakin menua, infrastruktur yang tidak mendukung atau rusak persaingan dalam penggunaan biomasa, pakan, energi, ekspor, pemotongan ternak yang berlebihan, lemahnya law enforcement, dan kurangnya insentif, termaksud ketidakkonsistenan instrumen dan kebijakan program pemerintah yang belum fokus dan terukur, pemanfaatan SDG yang belum optimal, serta perusakan lingkungan. Tantangan dari luar negeri dan global. Memanjirkan produk luar yang tidak berkualitas atau selundupan dan dumping, terutama dari produk peternakan, mengakibatkan rendahnya daya saing produk peternakan di Indonesia, sehingga peternak tidak mempunyai gairah melakukan kegiatan budidaya ternak,
Selain itu, adanya ketergantungan pada komponen impor yang berlebihan pada bibit dan pakan ayam sehingga harga bibit dan pakan sangat tergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Penyakit atau eksotik yang setiap saat dapat mengancam akibat pemanasan global maupun dinamika perubahan iklim. Dalam menurunkan produktivitas peternakan, keadaan ini akan diperparah dengan perdagangan bebas termaksud kesepakatan internasional yang tidak berkeadilan dan tidak menguntungkan. Tantangan lain yang perlu dipertimbangkan adalah terkait hak kekayaan intelektual maupun animal welfare. Tantangan lain. Semua tantangan di atas juga merupakan peluang untuk menghasilkan inovasi yang lebih aplikatif, bermanfaat, dan menguntungkan. Permintaan produk ternak yang meningkat harus dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi inovasi agar populasi ternak bertambah. SDG yang tersedia dimanfaatkan secara optimal agar ternak lebih produktif, adaptif, dan berkembang luas. Biomasa yang berlimpah dimanfaatkan sebagai basis pengembangan ternak. Rencana strategis Puslitbangnak tahun 2015 sampai 2019 33 secara berkelanjutan. Generasi muda harus diarahkan menjadi wirausahawan yang kreatif dan produktif. Implikasi. Pada kenyataannya, permintaan produk peternak meningkat, walaupun partisipasi konsumsi daging sapi yang rendah sejak tahun 2008 sampai 2011 dan cenderung menurun. Maka diperlukan komitmen meningkatkan produksi protein hewani yang lebih murah. Daging unggas dan telur dapat mensubstitusi protein hewani yang berasal dari daging sapi, sehingga perlu ditingkatkan produktivitasnya. Implikasinya bagi Puslitbangnak adalah merakit teknologi untuk meningkatkan produktivitas ternak, mulai dari penciptaan galur unggul ternak adaptif terhadap dinamika perubahan iklim, teknologi pakan murah berbasis sumber daya lokal, serta teknologi veteriner untuk penanggulangan penyakit dan meningkatkan keamanan pangan. Dalam rangka mendukung diversifikasi protein hewani yang lebih murah, maka produktivitas ternak ruminansia kecil misalnya kambing dan domba serta aneka ternak perlu ditingkatkan. Program penelitian tentang peningkatan produktivitas terkait galur unggul, pakan adaptif, dan veteriner harus dibuat lebih fokus dan berkesinambungan. Adanya kecenderungan preferensi terhadap unggas lokal yang meningkat untuk menggantikan ayam ras, maka Puslitbangnak harus terus berupaya menciptakan galur unggul unggas lokal baik untuk produksi telur maupun daging. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.